Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, kemudian madhab Imam Hanafi, kemudian madhab Imam Malik, kalau ada orang meninggalkan sholat dosa besar, dan dalam madhab Imam Syafi'i masih dianggap ada dua model. Jika ada orang meninggalkan sholat karena dia mengatakan sholat tidak wajib, maka dia murtad. Sholat kok tidak wajib, murtad, dipenggal lehernya dan tidak boleh dikubur di tempatnya kaum muslimin. Tapi kalau orang meninggalkan sholat, kalau ditanya sholat gimana hukumnya? Wajib. Kenapa kamu gak sholat? Males. Oh, kalau males, madhab kita Imam Syafi'i, kalau meninggalkan sholat karena males, dia masih dianggap muslim, cuman hukumannya had, dipenggal lehernya. Cuman jangan dibikin serem-serem begitu. Menggal lehernya nggak langsung, Pak, Ibu. Dalam Islam tuh indah, menggal lehernya dipanggil, nasihati, Pak, tolong sholat, kewajiban dari Allah, menghadap kepada Allah sholat. Nggak mau dinasihati, carikan orang lain nasihati, istitab namanya, tobat. Nggak mau lagi, suruh lagi tobat. Akhirnya, Pak, bener nggak mau sholat? Nggak mau. Pedang taruh di atas kepalanya. Dalam agama Islam, Pak, kalau kamu masih tidak sholat, ini akan dijatuhkan di lehermu, gitu. Kira-kira gimana? Kalau dia masih nggak mau sholat, memang mau mati, ya biarin mati. Jangan dianggap langsung orang nggak sholat penggal lehernya begitu, enggak. Tapi ada proses namanya istitab, sampai seorang imam kalau tidak mengajari tobat, dosa kok dia. Suruh tobat dulu. Tapi setelah dipenggal lehernya, seperti biasa dimandikan, disolati, dikafani, disolati, dikubur tempatnya kaum muslimin karena dia adalah masih muslim. Tapi menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, kalau ada orang meninggalkan sholat biarpun malas-malasan dihukumi kafir, dipenggal lehernya, dikubur tempatnya orang kafir. Yang jelas meninggalkan sholat adalah berat. Jangan sampai berani meninggalkan sholat. Hati-hati dalam keadaan apapun, bahkan ada sholat menghormat waktu. Karena begitu pentingnya sholat. Anda tidak punya wudhu, tidak punya tayamum. Cari air nggak ada, cari debu nggak ada. Nggak tahu di mana. Mungkin di awang-awang ada. Ya sudah, pokoknya misalnya nggak ada debu, nggak bisa tayamum. Atau Anda di sebuah perjalanan, khususnya ibu-ibu, karena nggak pernah belajar waktu itu, nggak ikut hadir di Masjid Al-A'zam, sehingga nggak ngerti bagaimana istinja dengan tisu. Akhirnya apa? Ngompol di celana basah, najis, mau sholat. Nah, karena dia bajunya najis, seorang wanita susah menggantinya. Kalau laki-laki kan bisa saja pinjam sarung, celananya dilepas. Kalau perempuan nggak bisa semacam itu. Hei wanita, jangan sampai Anda meninggalkan sholat. Sholatlah dalam keadaan bajumu terkena najis. Namanya sholat menghormat waktu agar Allah tidak murka kepadamu. Cuma nanti sampai di rumah setelah terbebas dari celana yang najis atau baju yang najis, diulang sholatnya. Jadi nggak ada alasan ibu-ibu meninggalkan sholat. Baju saya najis, nggak ada alasan. Sama bapak-bapak, celanaku najis, ganti. Kalau bapak pinjam sarung di musola ada. Kalau nggak bisa, nggak mungkin. Kalau wanita kan ada urusan kehormatan. Kalau harus ribet membuka dan sebagainya, tapi ternyata terkena najis, maka tetap berwudu, kemudian menutup aurat, melakukan sholat, cuman sholatnya harus diulang. Kenapa? Karena dia melakukan sholat dalam keadaan syarat sahnya sholat tidak terpenuhi, yaitu bajunya terkena najis. Tapi gak dosa. Yang penting kan gak dosa, gak dihukum oleh Allah.